MBKM adalah kepanjangan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program ini merupakan inovasi terbaru dari Kemendikbudristek serta sudah berlaku sejak akhir Januari 2020. Penerapan sistem ini harapannya dapat menciptakan lulusan perguruan tinggi yang berkualitas. Tujuannya ialah agar lulusan-lulusan tersebut memiliki kemampuan yang mumpuni di bidang iptek serta memiliki soft maupun hard skill yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Peraturan mengenai program MBKM juga sudah memiliki dasar hukum yang sah. Program tersebut tertuang dalam Peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Di dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa dalam proses pembelajaran, mahasiswa berhak untuk belajar di luar program studinya selama 1 semester dan berkegiatan di luar perguruan tinggi selama 2 semester. Untuk menyukseskan inovasi ini, pemerintah juga menyediakan berbagai program yang relevan. Program-program MBKM tersebut ialah: yang pertama ada magang, kedua studi independen, yang ketiga kampus mengajar, keempat Indonesia International Student Mobility Awards atau ISMA, yang kelima pertukaran mahasiswa merdeka, yang keenam membangun desa atau KKN tematik, yang ketujuh proyek kemanusiaan, yang ke-8 riset atau penelitian. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tia Efrina Masya Sende Siregar. Saat ini saya sedang berada di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan MBKM Program Magang 2024. Pada saat magang, saya ditempatkan di sekretariat. Pada saat magang, saya ditempatkan di sekretariat. Sebelum lebih lanjut, mari kita kenali apa sih MBKM ini. Sebelum lebih lanjut, mari kita kenali apa sih MBKM itu. Tujuan utama magang ialah untuk mempersiapkan mahasiswa masuk ke dalam dunia kerja dan memberi keterampilan yang dibutuhkan instansi atau perusahaan, sehingga dapat membantu meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka pada saat ini. Sedangkan tujuan khususnya adalah memberikan pengalaman kerja langsung kepada setiap mahasiswa dan dapat membantu mereka agar lebih baik memasuki dunia kerja dan karir. Kemudian, meningkatkan keterampilan menyelesaikan masalah yang kompleks, kemampuan analitis, serta keterampilan etika profesi. Juga komunikasi dan kerjasama sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Lalu, mempercepat penerimaan ilmu dan teknologi dari lingkungan perguruan tinggi ke lingkungan kerja. Manfaat magang. Yang pertama, program magang membuka wawasan baru. Yang kedua, memperluas jaringan adalah hal yang penting dalam dunia kerja. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan dan kemampuan dari setiap tugas yang diberikan kepada mahasiswa, menambah keterampilan baru atau meningkatkan efektivitas keterampilan mahasiswa saat diterapkan pada pekerjaan di industri tersebut. Yang keempat, menghargai dan mengakui pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pembelajaran. Dan yang terakhir, menyediakan sumber daya manusia berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan di era teknologi informasi dan komunikasi. Pelayanan publik Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mempermudah siapapun dalam pengurusan berkas yang dibutuhkan dalam bidang pendidikan. Banyak fasilitas di sini yang sangat membantu dalam pelayanan publik. Ada layanan pengaduan, tata cara memperoleh informasi, kenaikan gaji berkala dan pangkat guru, kenaikan jabatan fungsional guru, layanan legalisir ijazah, dan layanan publik lainnya.
tempatnya nyaman, ada pojok anak, ada pojok baca, ada ruang khusus menyusui, dan fasilitas khusus bagi sahabat kelompok rentan seperti disabilitas dan lansia. Di sini saya mengikuti MBKM internal program magang dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Program magang ini menjadi salah satu bentuk perhatian prodi terhadap mahasiswanya. Mahasiswa diberi kebebasan untuk mengeksplorasi hal-hal yang belum tentu didapatkan di kampus. Program magang ini bersifat opsional bagi mahasiswa saat menginjak semester 5 dan semester 6. Program magang ini pula dilakukan selama 1 semester penuh dengan bobot konversi sebanyak 20 SKS. Kemudian, mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih instansi pemerintahan di ruang lingkup Kepulauan Riau untuk melaksanakan program magang tersebut. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Kepulauan Riau didirikan pada tahun 2002 setelah pembentukan provinsi, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Kepulauan Riau ini beralamat di Jalan Muhammad Sani, Pulau Dompak, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tanggung jawab dinas ini termasuk mengelola persediaan perumahan di Provinsi Kepulauan Riau, mempromosikan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, serta memastikan bahwa daerah perkotaan aman, sehat, dan ramah lingkungan. Halo semuanya, saat ini aku akan menjelaskan profil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau yang akan aku jelaskan di video ini. Profil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau sebagai badan eksekutif yang berada di bawah naungan pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Dinas ini memiliki tugas pokok membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau memiliki informasi yang dapat diakses melalui website resmi, termasuk profil, berita, galeri, informasi, aset informasi rumah subsidi, regulasi, dan layanan pesan pengaduan. Melaksanakan tugasnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa bagian, termasuk subbagian umum dan kepegawaian. Secara keseluruhan, profil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa instansi ini memiliki peran penting dalam mengelola perumahan dan kawasan permukiman, serta dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adapun fasilitas yang tersedia termasuk musolah yang dapat digunakan bagi pegawai beragama Muslim untuk melaksanakan kewajibannya, serta adapun ruangan kepala sub bidang umum dan kepegawaian. Struktur organisasi kepala dinas mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas perumahan dan kawasan permukiman, guna meliputi beberapa perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya. Selanjutnya, bidang sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, barang milik negara ataupun daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu kepala perangkat daerah mengkoordinasikan bidang-bidang. Sekretariat terdiri atas subbagian perencanaan dan keuangan, serta subbagian umum kepegawaian. Selanjutnya, bidang cipta karya atau yang disebut dengan bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum mempunyai tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan terkait pendataan, perencanaan, dan pemantauan prasarana, sarana, dan utilitas umum, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, perumahan dan kawasan permukiman perkotaan, penyediaan prasarana dan utilitas umum, perumahan dan kawasan permukiman di dalam perdesaan. Bidang prasarana, sarana, dan utilitas umum atau yang disebut dengan PSU melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu pelaksanaan penyusunan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, serta pembinaan teknis terkait penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan, serta pelaksanaan fasilitasi bantuan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan pelaksanaan penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana perumahan dan kawasan permukiman. Selanjutnya, bidang perencanaan dan keuangan. Bidang ini menghimpun dan menyiapkan bahan penatausahaan keuangan, rumusan rencana kerja, program anggaran, dan laporan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, serta
serta memiliki koordinasi dan konsultasi dalam rangka penatausahaan keuangan, perumusan rencana kerja, anggaran, dan laporan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun verifikasi dokumen keuangan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Bidang keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Selanjutnya, bidang kawasan permukiman. Bidang kawasan permukiman mempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi pemantauan, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan terkait pendataan, perencanaan, dan pemantauan kawasan permukiman, peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh, penataan kawasan permukiman khusus, kawasan permukiman perbatasan, dan pulau terluar. Adapun tugas yang dilakukan oleh bidang kawasan permukiman, yaitu melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh, pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penataan kawasan permukiman khusus, kawasan permukiman perbatasan, dan pulau terluar. Selanjutnya, bidang perumahan melaksanakan tugas dan tanggung jawab, yaitu pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan rumah umum, rumah komersil, dan rumah susun, pelaksanaan kebijakan fasilitasi dan koordinasi, serta pembinaan teknis terkait penyediaan dan peningkatan rumah swadaya dan rumah khusus. Sejak 28 Februari 2024 sampai dengan 28 Juni 2024, terima kasih kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepulauan Riau yang telah memberikan banyak pengalaman kepada kami untuk melaksanakan kegiatan magang. Mengikuti program magang ini menjadikan kami menjadi mahasiswa yang memiliki pengetahuan yang luas dan peka terhadap dunia pekerjaan dan pengalaman lainnya yang tidak akan kami dapatkan jika kami tidak mengikuti program kegiatan magang ini. Tidak hanya mendapatkan pengalaman, kami juga mengetahui bagaimana sistem kerja di dunia pekerjaan yang akan kami hadapi di masa yang akan datang. Memiliki keramahan dan tata krama yang baik merupakan salah satu output dari magang yang kami terima sejauh ini, dan banyaknya etika pekerjaan yang kami ketahui. Terima kasih kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau yang telah menerima kami untuk mengikuti kegiatan program magang di dinas ini. Kelak, kami akan menjadi mahasiswa yang siap akan dunia pekerjaan. Bekal pengetahuan dan pengalaman yang kami dapatkan selama mengikuti program magang di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau. Dan pengalaman ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa dan akan selalu kami kenang selama kami mengikuti program ini dan menjadi mahasiswa.